Dan Bapak dan Ibu yang saya ajak sama saya yaitu saya sendiri belum ada di SMP di Bapak Ibu masih. Akan bersama Bapak Adi. Beliau berbagi tugas sedikit ilmu mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi penguatan bagi kita. Oke Bapak dan Ibu, hari ini tidak akan lama ya, mudah-mudahan tetap bahagia sahabat semua di sini. Ada beberapa materi yang menurut penting setelah saya analisis dari sekolah kita, yaitu tentang budaya positif. Paradigma lama dengan paradigma yang baru, apa bedanya dari budaya positif ini? Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita. Siap Bapak dan Ibu, siap? Coba tepuk Aji. Aji. Bagus, terima kasih sahabat semua. Saya menyampaikan di sini bernama Sharing Center Edukasi ini terilhami dari sahabat saya Pak Adi di SMP Negeri 55 sudah berbudaya. Maka ada hal yang positif bisa kita ambil, petik, digunakan ke sekolah yang lama-selama hal itu positif dan berkaitan dengan budaya positif. Maka saya beri nama di sini Sharing Center Edukasi bersama KKG kelas dan KKG PJOK. Ini antara melaksanakan peran guru bergerak sebagai kolaborasi. Tidak ada yang kurang, tetapi memiliki semua kelebihan. Satu orang kelebihan disatukan satu sehingga menjadi kekuatan sebuah kolaborasi. Nah ini salah satu contoh yang saya dan teman-teman lakukan. Nah materi yang di sini ada budaya positif sangat berkaitan dengan ini. Lalu aksi nyata CGP kata ini adalah saya dengan Pak Wahyudin, guru PJOK, dan mudah-mudahan bisa membawa nama harum SD sekolah kita. Selanjutnya salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Ini kenapa wajah sosok anak yang di depan kita ini? Enam. Ada yang tahu Ibu siapa? Guru Ibu. Ini juga sama ya. Kenapa saya perankan di sini adalah budaya positif yang sangat berkesan terilhami oleh saya pribadi selama COVID, sehingga tidak lupa peristiwa ini anak tampil di pembelajaran sehingga menjadikan alat positif untuk peserta didik. Ini terus digaung-gaungkan, dipromosikan kepada anak supaya anak menambah percaya diri. Salam dan bahagia, bergerak dan menggerakkan. Dari tergerak dan bergerak menggerakkan, nanti Bapak dan Ibu akan lebih paham dan lebih tahu apa itu guru penggerak, apa dasarnya dari tiga ini. Tapi ini terinspirasi yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dan ini moto saya, jangan pernah bosan menjadi guru yang baik dan terbaik. Jangan pernah bosan, kadang-kadang kita ada bosannya, maka alat motivasinya adalah lingkungan kita sendiri. Teman-teman sahabat-sahabat sendiri yang selalu memotivasi saya. Ketika kita down, maka motivasilah teman yang satu. Ibarat jari ada kelingking, ada jempol. Ketika yang jari ini tidak bisa bergerak, maka dimotivasi yang jari selanjutnya terus bergerak. Insya Allah ini salah berangkatan 7. Mudah-mudahan beri kemudahan dan kelancaran ya Bapak dan Ibu, karena demi kita semua nama sekolah kita. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu khususnya bagi peserta Sharing Center ini. Aduh, kata klik deh ya, maaf. Peserta dan guru, aduh lagi dapat memahami makna dari budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu fokus dulu ke sini, lupakan hal-hal yang di luar, hal-hal yang tugas yang tadi dilupakan dulu, kita fokus ke dalam materi tujuan pembelajaran ini. Disiplin positif, guru memahami kebutuhan dasar manusia. Guru dapat memahami teori motivasi, kita sebagai praktisi, maka perlu sekarang dituntut untuk memahami teori-teori motivasi. Terus posisi kontrol, keyakinan kelas, nanti akan diperjelas. Terus segitiga restitusi, apa itu? Dan tujuan dari calon guru penggerak, yaitu menerapkan peran guru penggerak sebagai guru yang lain. Ini salah satunya, contohnya yang sekarang sudah dibumikan di sekolah mana-mana. Guru harus dapat tampil di depan. Satu kemampuan yang harus bisa ditularkan kepada teman yang lain.
Terus di sini sebagai penggerak komunitas praktisi. Komunitas bisa dari KKG atau komunitas dari ciptaan sendiri dari mata pelajarannya masing-masing. Terus di sini menerapkan nilai-nilai guru penggerak sebagai kolaboratif dan mandiri, belajar mandiri, menyampaikan materi dengan konsep sendiri, pemahaman sendiri yang berhasil dari ilmu pengetahuan dari luar. Kolaboratif, saya berusaha dengan Bapak Pak Adil dan KKG, PJOK dan KKG kelas digabungkan menjadi kolaboratif, maka ini termasuk nilai dari guru penggerak. Nah, ini jadi pemahaman dasar buat teman-teman. Mudah-mudahan ini terinspirasi. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pembelajaran, ada yang disebut dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ini usulan, yang baiknya adalah usulan dari teman-teman. Usulan dari teman-teman, baiknya itu seperti itu. Karena melihat waktu, mudah-mudahan teman-teman sepakat ya, karena dia dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada yang sedih ya, tidak ada yang sakit hati, itu tidak ada yang patah hati. Tetap semangat ya. Bahagia dalam pembelajaran, lalu disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran, itu kesadaran diri kita, terus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Mudah-mudahan bisa menghargai walaupun kekurangan saya di depan, bisa menghargai kemampuan saya hanya sebatas minimal pun untuk mengembangkan, begitu ya. Terus saling memotivasi sesama, yuk bareng-bareng kita saling memotivasi, karena ada kalanya kita surut dalam motivasi. Terus kita berperan aktif dalam memberikan ide atau gagasan pemikiran dalam pembelajaran. Kenapa ide gagasan pemikiran ini? Apabila ada sesuatu perlu dituangkan, dicurahkan semuanya, karena apa? Itu akan membuatkan sebuah ide dan gagasan. Walaupun tidak bisa terjawab hari ini, akan terjawab hari esok. Jadi PR bagi kita untuk menentukan solusi dan pemecahan masalah. Ini pentingnya ide dan gagasan. Lalu saling menjaga lingkungan kebersihan. Nah, Bapak dan Ibu tidak usah disuruh, paham sendiri keyakinan ini. Kira-kira positif enggak ini keyakinan ini? Positif ya, seolah ya positif ya, tidak akan merugikan ya, tapi kesadaran diri sendiri. Oke, selanjutnya, nah kita kalian ke dalam budaya positif. Sebelum memahami lebih dalam, yang harus kita kuasai itu adalah, karena kita guru praktisi jarang menggali informasi pengetahuan dari luar. Nah, sebelum memahami dari budaya positif ini, ada beberapa materi yang perlu kita pahami atau teoritisnya. Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, nanti saya paparkan. Lalu di sampingnya itu ada teori motivasi. Lalu ada juga yang terbaru, ada teori motivasi ini bisa terbantahkan dengan kegiatan dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sangat dilema bagi saya pada saat pemekaran materi. Kok ada yang disebut penghargaan dapat menghukum anak? Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Padahal kita anak sedang berubah. Nah, apa maksudnya di sini? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Apabila ini sudah kita ketahui di teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia, maka kita masuk ke disiplin positif. Muncullah kalimat ini, disiplin positif, paradigma baru. Kalau paradigma lama, tidak ada kedisiplinan, sebutnya kedisiplinan. Anak patuh harus disiplin, penekanan. Pada disiplin positif apa bedanya? Nah, di sini akan kita paparkan. Disiplin positif nanti akan merujuk ke keyakinan kelas. Kalau dulu paradigma lama itu sebenarnya tata tertib sekolah, tata tertib kelas, peraturan kelas, dilarang berkelahi. Nah, seperti itu. Seperti memaksa. Kalau di paradigma baru yang saat ini ada disebutnya keyakinan kelas, yaitu keyakinan anak diri sendiri. Kalau bertengkar kalimatnya diganti, bukan dilarang bertengkar, tapi ganti kalimatnya yang positif, yang membuat membangkitkan keyakinan diri, yaitu apa? Menghargai teman. Nah, muncul kalimat ini. Nah, bagaimana? Nanti kita simak. Lalu di sini akan merujuk, akan berkaitan ke posisi kontrol. Posisi kontrol apa di sini? Posisi kontrol guru. Ada 5 kontrol guru yang nanti kita akan rasakan, dan saya yakin nanti akan dirasakan oleh teman-teman. Di manakah posisi saya pada saat ini dan nanti ke depan? Nanti akan dijabarkan. Lalu di akhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah rumusan pemecahan masalah dari seluruh budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, positif kontrol. Inilah solusinya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu memahami. Harus
materi pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Di sini adalah makna body vision. Ini sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Saya sengaja tampilkan di sini sekolah Bapak dan Ibu, anak-anak, ada ibu bapak guru di depan. Ini kita ambil contoh sekolah ini adalah bagaikan seperti bercocok tanam. Bayangkan di situ Bapak dan Ibu sedang bercocok tanam, menanam padi, menyiram. Ini makna dari alur dari budaya positif. Dari sini peran apa yang harus saya laksanakan sebagai guru dan terhadap peserta? Maka akan berkaitan dari guru akan berujung kepada usaha sekolah. Maka peran guru dan usaha sekolah saling keterkaitan, tidak lepas dari masing-masing. Bukan saya guru gitunya. Tidak harus ada kolaborasi antara sekolah. Pribadi pun tidak bisa harus berkolaborasi dengan rekan saya. Misalnya saya guru PJOK, saya seorang diri aja punya konsep saya tidak bisa, karena akan berkaitan dengan peserta didik dan harus bergaul dengan guru kelas, karena akan berdampak. Nah, dari usaha sekolah dan guru, maka muncullah kalimat ini, lingkungan menyenangkan, menjaga murid dan melindungi murid. Nah, inti tiga ini yang harus dipahami oleh usaha sekolah dan guru. Tiga unsur ini merucut lagi ke bawah, yaitu terjadinya lingkungan positif, saling mendukung, dan ini yang paling sulit ya Bapak dan Ibu, saling mendukung, bukan hanya guru tapi siswa juga sama. Dan ini harus diciptakan makna dari sini, saling mendukung, saling belajar, lalu saling bekerja sama. Dan ini adalah awal beberapa kemarin kegiatan kita, aksi-aksi perkemahan. Sahabat-sahabat semua sudah muncul di sini, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, saling menghargai kompetensi masing-masing. Ini mempunyai ini, laksanakan ini, mempunyai itu, laksanakan itu. Itu sangat bahagia bagi saya. Itu terinspiratif. Lalu maka terciptanya kebiasaan baik dan tumbuh karakter baik. Kebiasaan baik berarti yang sering dilakukan ya Bapak Ibu, sering dilakukan sehingga tidak tersadar diri secara refleks, tanpa disadari di bawah alam sadar dia melakukan hal yang baik tanpa disuruh. Nah, kalau baratuk ini saling mendukung ini harus dirutinkan. Maka terciptanya kebiasaan baik ini akan membentuk budaya positif. Budaya yaitu kebiasaan perilaku yang selalu diulang-ulang hal-hal yang positif tanpa dipaksa oleh siapapun, tapi kesadaran diri sendiri melihat contoh di depan, motivasinya di depan, teman-teman yang berbuat baik kita ikuti dan kita tiru. Nah, ini salah satu contohnya, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Saya ambilkan kajian teoritisnya. Ini ambil dari dasar-dasar pendidikan keluarga. Bapak dan Ibu bisa baca. Hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Padi itu adalah seperti sebuah tugas kita. Guru agama, oke, peran guru agama apa? Peran olahraga kita peran apa? Guru kelas perannya apa? Apabila kita kaitkan, insya Allah kita akan menjaga hal-hal ini. Oke, budaya positif ada suatu proses perjalanan, proses ya Bapak dan Ibu. Tidak harus anak itu harus lu bandel, langsung dimarahi, dihukum, segala gitu ya. Tidak, karena itu hanya proses. Tapi itu bisa jadi alat pendidikan, alat pengandung pendidikan. Apa nanti akan berkaitan ke segitiga distribusi. Ini Bapak Ibu mungkin bisa baca. Nah, ini karena ini merupakan sebuah proses tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang digaungkan sebutnya pemimpin pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran? Menciptakan mungkin siswa-siswi kita berarah ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan budaya positif, jadi saling berkaitan. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan. Berarti kita harus aman dulu dan nyaman dulu bagi peserta didik. Seperti salah satu kelas 1 kemarin tampil itu membuat aman, itu sudah membuat nyaman. Sudah salah satu aman, nyaman, ya. Ide-ide kreativitas seperti itu luar biasa. Makanya saya salut ada inovatif baru. Hanya tinggal dikolaborasi saja, dilengkapi saja. Nah, perlu diingat selama
seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, nah ini maka proses belajar akan sulit terjadi. Apabila ada tekanan dari luar, terutama siswa, ini akan berdampak kepada proses pembelajaran kita. Tekanan itu bisa dari keluarga, ya, bisa dari sekolah atau dari guru, dipaksa oleh guru tanpa kesadaran diri, itu juga menjadi tekanan. Nah ini Bapak dan Ibu tentang budaya positif alur dari. Nah, menurut sahabat guru semua teman-teman di sini, apakah itu budaya positif dapat dan perlu diterapkan di sekolah kita? Ya, ya mudah-mudahan sepakat ya semua ya. Walaupun kita ya kurang memahami, tapi setidaknya kita coba 1 kali, 2 kali, 3 kali berbarengan kombinasi, insya Allah kita akan mudah, tidak akan terlalu capek ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut tadi tentang budaya makna positif. Ibarat tadi kita harus menggunakan positif kepada peserta didik, itu harus ditanamkan. Nah, kebutuhan dasar manusia mungkin mudah-mudahan ini kajian teoritis dari mereka ya, dari luar. Kalaupun ada perlu tambahkan oleh kawan-kawan bisa saja. Tapi yang intinya di sini adalah manusia butuh bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah ini anak juga butuh bertahan hidup, bukan hanya guru, siswa pun butuh bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah kadang-kadang anak kita kadang suka lupa ya, anak yang sedang melamun, ketika dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, kita kadang terlupakan. Nah ini kadang acuh ya, betul. Nah ini yang perlu kita saling mengingatkan teman-teman, kasih sayang, bahwa siswa kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun nilainya 4, 5, tapi kan anak itu perlu pengakuan. Kamu 4 ya, yuk besok naiklah 4,2, 4,3. Nah ini kadang jarang yang digaungkan ya. Tapi rata-rata nilai akhir 10, 100, 80 itu pasti luar biasa. Nah ini perlu, karena ini akan berhubungan dengan karakter. Terus penguasaan, kebutuhan, pengakuan dan kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kompetensi. Dia jagonya di lari, hargai dia di lari. Dia jagonya di seni, dia hargai di seni. Walaupun matematikanya jelek, karena manusia tidak ada, atau siswa itu tidak yang bodoh, tapi mereka hebat karena punya kompetensinya sendiri masing-masing. Contoh misalnya Pak Yopi pandai di sepak bola, kemarin juara, mungkin kompetensi, tapi kalau suruh renang saya yakin nggak akan bisa ya, karena kompetensinya dia di olahraga, maka dia adalah orang hebat. Terus kebebasan. Nah di sini siswa juga perlu kebebasan, kemandirian ya. Kebebasan bukan hanya kita orang dewasa, anak juga butuh kebebasan berekspresi. Makanya peluang sedikit kecil pun, apapun Bapak dan Ibu berikan ekspresi kebebasan peserta didik yang positif, artinya adalah positif dan positif. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kadang anak itu diistirahat, wah tertawa, tertawa. Kita kadang-kadang kalau sedang lupa, sedang emosi dimarahin, wah jangan ketawa. Nah ini padahal alat sarana pembelajaran, sebetulnya ini alat pembelajaran kepada peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia atau disingkat 5 LKDM ini perlu dikuasai oleh kita sebagai guru. Oke sahabat semua, saya yakin ini sudah dipahami, cuman kadang saya pun pribadi selalu lupa gitu ya, selalu lupa, karena itulah manusia ya. Nah inilah tempat wadahnya untuk saling mengingatkan. Oke, dari 5 kebutuhan manusia, maka muncullah di sini ada teori motivasi. Oke, Bapak dan Ibu, inilah teori motivasi perilaku manusia. Di manakah posisi teori motivasi pada diri kita saat ini? Apakah motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Teori motivasi ini adalah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya di guru, jujur saya pribadi ada di sini. Menghindari hukuman, misalnya datang dalam absen terlambat, hasil buku sekolah.
Ini adalah termasuk contoh teori dari eksternalnya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, contohnya penghargaan, saya ingin menjadi guru yang terbaik, dapatnya dispenser, wah rajin gitu ya. Nah ini maksudnya teori eksternal. Dan kadang siswa pun akan seperti itu. Ingin dapat penghargaan dari guru nilai 100, dia rajin di depan guru. Ketika di luar guru yang lain dia berbeda. Ketika guru yang lain itu berbeda. Nah ini yang harus dipahami oleh kita, Bapak dan Ibu, memahami teori ini. Lalu ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Berbeda dengan dari internal itu membangkitkan dari diri sendiri, tidak paksaan dari orang lain, tekanan dari luar, tetapi bangkit dari diri sendiri. Ya, tugas kita adalah paradigma baru saat ini adalah tumbuhkan teori motivasi internal. Bagaimana caranya? Dan itu internal ini maka akan berkaitan dengan yang tadi, keyakinan kelas, disiplin positif akan berkaitan ke sini. Gimana caranya? Gitu ya. Istilahnya, gimana caranya? Saya yakin Bapak dan Ibu punya pengalaman, punya trik-trik strateginya masing-masing, dan setiap orang itu berbeda. Tapi apabila trik tersebut diberbagi dengan teman, maka akan jadi satu kekuatan. Seperti menambah daftar pustaka kita. Nah ini menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya bla bla bla. Nah inilah ditumbuhkan mau dari anak kelas 1 sampai ke kelas 6. Nanti akan kita lanjut di SMP. Oke Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini paham ya untuk mengulas kita lah. Motivasi internal. Nah, di manakah posisi teori motivasi pada diri kita saat ini? Nah, ini kembali ke Bapak dan Ibu. Posisi kita saat ini di mana? Apakah kita ada posisi eksternal? Apakah posisi kita di internal? Nah, kalau misalnya ada di eksternal, yuk bareng-bareng, yuk refleksi lagi di awal, dari nol lagi, bangkit lagi dari nol, tumbuhkan motivasi internal. Jangan ada paksaan dari orang lain. Sudah omongkan, baturnya saya tambah hayang kapuji. Makanya saya ingin menyampaikan ini, ada seseorang yang mau bangkit, saya dukung, saya angkat jempol, berarti beliau sudah tumbuh motivasi internal. Nah ini, apabila motivasi internal ini didukung oleh teman-teman semua, siapapun, maka ini akan menjadi sumber kekuatan. Dia akan maju, terus akan mencoba hal-hal yang baru. Ya, hal yang baru. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya sahabat semuanya. Nah, kata Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan teori internal, yaitu akan mewujudkan dengan merdeka, kebebasan berekspresi dari hal yang positif, bukan lagi dari yang negatif. Konsep sekarang pendidikan kultur merdeka adalah diarahkan kepada konsep Ki Hajar Dewantara. Kenapa diambil dari Ki Hajar Dewantara? Ini sudah diuji coba di luar negeri. Ternyata luar negeri yang berhasil itu menerapkan konsep IHD, tetapi orang asli perbuminya tidak diterapkan. Nah ini digaungkanlah orang Pak Menteri Made Karin, dikolaborasikan. Ada apa nih di Ki Hajar Dewantara? Maka muncullah seperti ini, budaya positif, keyakinan kelas itu adalah konsep-konsep dari KHD. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia cakap juga untuk memerintah diri, bukan hanya memerintah orang lain. Jadi tidak hanya pandai, kamu A, B, C, D, 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 tapi dia duduk manis gitu ya. Gak seperti itu. Dia pandai menyuruh, tapi dia juga pandai sendiri gitu. Jadi, nah itu begitu. Gimana caranya? Dia itu kolaboratif. Semua punya potensi masing-masing. Nah ini Ki Hajar Dewantara maka menggaungkan Pak Menteri Merdeka Belajar. Ingin harapan anak-anak seperti itu. Oke, kita lanjut di sini apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan Bapak dan Ibu. Ini penelitian yang mengatakan teoritis bahwa ternyata dengan penghargaan ini bisa berpengaruh terhadap jangka pendek, jangka panjang. Contohnya, anak yang tidak juara akan menjadi iri, anak yang tidak juara akan merasa terkucilkan kalau tidak dibangkitkan internalnya. Nah inilah hukuman penghargaan. Ada penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Ranking 1 dengan tidak ranking itu akan terjadi jaga jarak. Ya.
itu penghargaan individu, berbeda lagi. Nah, cuman guys bawahi di sini Bapak dan Ibu, saya ini bertentangan perang saya ketika pemateri ini ya, ini sangat. Tapi memang dialami. Silakan Bapak dan Ibu sadari deteksi kembali waktu masa SD, penghargaan itu apa yang terjadi di lingkungan teman terdekat. Apakah terjadi perjauhan, ya, pergesekan dengan teman. Nah ini makanya penghargaan dikikis sedemikian rupa karena faktor penelitian bahwa penghargaan ini dapat merusak hubungan jangka panjang, jangka pendek, pada silaturahmi yang panjang malah jadi jaga jarak. Terus penghargaan tidak efektif di sini, ya, karena hanya beberapa orang yang tidak mendapat juara tidak dihargai, padahal dia punya potensi yang lain, gitu ya. Dia jago matematik juara 1, mungkin dia juga jago mewarnai, nah itu tidak tersentuh, ya. Atau dia juga jago memasak, tapi semua masak tuh dia tidak tahu, padahal dia di seluruhnya mungkin dia jago memasak. Nah ini sehingga konsep ini perlahan dikikis untuk individu penghargaan. Beda lagi dengan teamwork kelompok Bapak dan Ibu yang beregu. Itu kalau beregu juara 1 jago 1 semua, gitu ya. Kompetisi itu beregu. Tapi kalau untuk individu inilah faktornya yang berhubungan penghargaan. Sulit untuk menubuhkan apabila peserta didik kita mendapatkan kembali intrinsiknya, ya, internalnya, motivasinya. Nah ini penghargaan menurut kualitas, maksudnya gimana? Ketika dia dapat juara 1, apakah dia nanti akan terus juara 1? Terus apakah dia dari juara 1 dapat menghidupkan hasil hayatnya, gitu ya, kemampuannya, kompetensinya, dan itu kurang hasil survei ternyata hanya kecil. Orang-orang yang juara pertama justru orang-orang yang tidak berprestasi dia bertahan hidup, gitu ya. Orang-orang yang tidak berprestasi bertahan hidup. Nah ini hasil survei mereka teoritis bahwa ternyata tidak menjamin pengetahuan juara 1 itu akan memimpin seorang pemimpin. Kadang orang yang tidak berhasil di bidang pengetahuan dan ternyata dia cakap di bidang keterampilan sehingga dia bertahan hidup. Nah ini Bapak dan Ibu, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Salah satu contohnya kita mampu membuat karena kita sudah mampu kita bosan, maka dia tidak mau mengembangkan lagi kreativitasnya. Dia menganggap cukup puas. Oh, saya sudah tua, saya sudah berhasil, selesai, malas kesananya. Nah ini ada unsur di sini penghargaan dihukum, ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya, yaitu dari diri. Tidak, karena ada tekanan orang tua, kamu harus juara, kamu harus juara. Nah ini bukan kesadaran diri. Makanya adanya yang disebut dihukum oleh penghargaan. Nah ini renungan buat kita ya teman-teman ya. Benar atau salah ini adalah kajian teoritis dari luar dan ini harus dipahami oleh kita, perlu didalami oleh kita. Tapi kalau saya menyimpulkan saya setuju dengan paham ini karena teralami juga oleh diri sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah ini di sisi positif Bapak Ibu bisa pegangkan tangannya di kepala, bisa dipegang. Coba saya minta Bu Imas ke samping temennya, ya, suruh atau buka tangan temannya silakan dipegang. Siapa yang mengendalikan tangan Anda, mengendalikan teman tangan Anda? Apakah bisa dikendalikan oleh orang lain atau tidak? Pegang baik-baik. Nah inilah coba oleh ibu suruh apa mau teriak buka atau mau gimana terserah. So kepal sekuat-kuatnya tangan Bapak dan Ibu. Pak Yopi bisa disuruh Pak Denis buka tangannya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak mau. Berarti Bapak dan Ibu siapa yang mengendalikan kita? Diri kita ya. Nah sama Bapak dan Ibu, anak juga begitu. Ya, anak tidak bisa diatur, tapi yang anak bisa diatur itu adalah dia sendiri. Tapi bagaimana cara menangkap supaya dia bisa berubah? Maka muncullah keyakinan kelas di sini, kesadaran diri. Kamu jangan nakal ya. Wah, begitu kan? Kamu jangan nakal. Budaknya lupa, gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa dikendalikan. Apa mau dirubah di masyarakat itu tidak bisa dikendalikan. Tapi kita hanya bisa memberikan contoh, ilustrasi, gambaran
resepsi biar anak yang menyimpulkan. Nah disitu muncullah penilaian kritis, gitu ya. Kenapa saya harus nakal ya Bu? Kenapa ya saya nakal? Emang manfaatnya nakal itu apa? Nah usahakan gali sampai ke arah sana. Jadi anak yang menjawab, anak yang menyimpulkan. Gitu. Manfaatnya baik nggak ya nakal? Anak sendiri yang jawab. Oh nggak baik. Itu orang jadi sakit atau dia berargumen sendiri. Nah ini yang maksud disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Ini Dr. William Riser dalam konteks teorinya bahwa mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini adalah murid itu dikontrol oleh guru. Sudah tidak zamannya lagi murid sekarang dikontrol oleh guru. Ya, bukan semena-mena dilepas bayar atau bisa dikontrol. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bangun motivasi intrinsik di dalam diri anak. Maksudnya itu, bangun. Kalau misalnya dia bertengkar, kita tanya, kira-kira bertengkar itu baik atau buruk? Buruk Bu. Kalau buruk, kenapa kamu lakukan? Bla 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 bla. Nah, berarti begitu. Dia tahu dulu mana yang benar, mana yang baik. Nah setelah itu, terus gimana dong supaya tidak melakukan hal buruk? Anak lagi yang jawab. Oh saya harus menghargai teman. Yuk kita sepakati menghargai teman. Nah inilah yang harus ditumbuhkan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa baca di sini penguatan positif dan rujukan bentuk-bentuk segala usaha untuk memperoleh murid agar memulai suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kadang ada murid yang itu hanya patuh pada gurunya tersebut. Ya Bapak dan Ibu, saya yakin punya pengalaman itu. Saya pun sama ya. Aku guru PJK terdaik, pukul gelas is oke. Kadang itu pukul gelas terdaik, pukul olahraga menaik, gitu ya. Nah itu ternyata saya baru sadar, ternyata saya salah selama ini, gitu ya. Seharusnya oleh guru kelas dia mau, guru agama mau, siapapun dia mau, tidak memilah-milah. Nah ini saya baru tahu di CGP ya. Kalau dulu lempeng gitu ya, tapi sekarang terbuat. Nah akhirnya saya harus bagaimana cara solusinya memecahkan masalah. Ternyata ini masuk ke benalar kritis. Ternyata bukan hanya murid, tapi guru juga ya benalar kritis. Nah ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini kadang-kadang ini maksudnya gini Bapak dan Ibu, anak itu melakukan kesalahan, tapi kita disalahkan, kamu itu kenapa ya nilai kamu matematika 60, kamu tuh bikin malu ibu, bersalah. Kamu malu-maluin bapak ibu tuh udah melatih ada itu sampai baca sampai dia baca, tapi kita nggak bisa baca-baca. Yakin tak guru kamu tuh malu-maluin ibu sih. Kita lomba kalah, malu-maluin bapak deh yang ngelatih. Nah bahasa-bahasa ini pernah dialami oleh saya. Nah ini membuat merasa bersalah terhadap peserta didik sehingga akan menutup motivasi intrinstiknya di dalam dirinya. Ya Bapak dan Ibu. Nah ini mudah-mudahan, dan ilusi ini memang ada pengaruhnya, perubahannya. Tapi jangka pendek, hanya jangka panjang dia akan tidak punya bernalar kritis, percaya diri, kemandiriannya tidak tumbuh. Nah itu kita sudah mematikan hal-hal itu yang tidak kita sadari. Nah ini ya dari Dr. William Riser penelitian, saya resapi dari pengalaman, mudah-mudahan dan Ibu punya pengalaman bisa diresapi. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita orang dewasa, anak A, B, C tergantung saya. Tidak. Maksudnya anak diberi kebebasan dengan jalur-jalur hal positif, kegiatan positif. Tidak seenak-enaknya, berbahaya, budak mah saya mau gede, gitu ya, orang dewasa guru, gitu ya. Mau itu komando lah, sistem komando. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Di pendidikan paradigma yang sekarang berubah ya Bapak dan Ibu. Nah ini makna disiplin positif. Dulu ini paradigma lama, kata disiplin maka akan identik dengan kedisiplinan. Maka muncullah mengerucut kalimat, munculnya tata tertib, teratur, kepatuhan, suruh patuh siswa. Maka muncullah kalimat-kalimat yang negatif, misalnya begini. Dari tata tertib, peserta didik tidak boleh bertengkar, dilarang membuang sampah sembarangan,
itu sebenarnya maknanya kalimat negatif. Nah, maka akan muncullah di sini hukuman. Anak yang membuang sampah dihukum, lari mana ya, dihukum. Nah, maka paradigma yang akan muncul adalah di sini adalah ketidaknyamanan pesan ini. Maka dia akan melanggar. Sering melanggar, terus guru-gurunya lupa, tidak memberikan sanksi, maka dia akan bebas. Bebas. Cuma kada sige, apapun di lapang, poekeun di lapang, tapi angarwe gitu ya. Apakah akan merubah secara diri sendiri? Sesungguhnya tidak. Nah, maka di paradigma baru di Keluarga Merdeka digaungkanlah cara pola pendidikan kepada peserta didik. Di sini ada kalimat disiplin positif. Kalimat positif ini. Apa yang muncul yaitu kesepakatan antara murid dan guru. Guru hanya membimbing, hanya menggali saja. Terus keyakinan menurut anak apa gitu ya, supaya tidak bertengkar. Keyakinannya apa? Maka muncullah kalimat saling menghargai. Kalau dia melanggar, kita tambahkan keyakinan kelasnya di sini. Lalu muncullah nanti ada teori kontrol. Ada 5 teori kontrol yang nanti salah dipaparkan oleh sahabat saya, Pak Adin. Dan nanti dari 5 teori kontrol ini, mana kontrol yang paling baik yang untuk diterapkan untuk sehari-hari. Maka kriteria nanti di kontrol ini segitiga restitusi yang akan muncul adalah kenyamanan anak untuk berekspresi, kenyamanan anak untuk melakukan kebebasan ya, bebasnya. Nah, inilah tujuan dari disiplin Bapak dan Ibu. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini catatan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya nilai mereka yang percaya adalah keyakinan dia gitu ya. Bukan disuruh oleh guru tadi enggak, tapi menurut dia gitu ya, yakin gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus di sini ada stimulus respon ya, pendekatan teori kontrol dari Stephen dan ini kajiannya. Kalau di CGP insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan asing lagi ya. Di sini beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi bukan hanya perilaku, acuan adalah aturan yang di sekolah, tata tertib kita, berarti peraturan sekolah kita harus dirubah. Ya, diacukan ke keyakinan kelas di sini. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ada ilmu baru, yang baru kita langsung nolak. Jadi usahakan, kalau saya bukan langsung nolak, dicerna, benar nggak, dipahami nggak, kita gali gitu ya. Kalau memang benar ada hal yang positif, kita manfaatkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adin. Silakan Pak Adin untuk dilanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Terima kasih Pak Bud. Mohon izin Ibu Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya. Dalam artian di sini tidak ada yang menggurui karena Pak Alun ya, Ibu dan Bapak. Dan Bapak mungkin banyak pengalaman. Intinya di sini bukan rasa hebat dengan harga baju yang kita pakai, tapi mudah-mudahan kita saling menghebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, sedikit saja kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Gun tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi intinya Ibu dan Bapak, ketika program yang kita gulirkan, sebagus apapun itu, dua kuncinya, yaitu komitmen dan konsisten. Komitmen ada, konsisten tidak ada, tidak akan pernah berjalan. Jadi saya dengan sahabat saya Pak Ugun
sebenarnya dari awal kita memang jujur saja, sebelumnya saya mengikuti program ini sedikit terbuai dengan yang namanya guru penggerak. Dalam artian banyak yang bilang bahwa ini adalah golden ticket ya, tapi pada kenyataannya apa ya? Hal itu sedikit apa ya? Tergeser dengan kita mengikuti beberapa pembelajaran ataupun ilmu yang kita dapat menjadi sebuah motivasi tersendiri. Intinya nikmat. Jadi saya tunggu nanti Ibu dan Bapak di guru penggerak. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak, kenapa budaya positif atau guru penggerak yang dicetuskan? Karena sebenarnya program atau misalkan materi yang kita sajikan ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing dari segi bahasa, kata-kata. Ibu Bapak sendiri sudah familiar. Cuman kita mengajak sekedar refleksi saja ya Pak Gun ya, supaya memang kita sedikit terarah gitu ya. Bukan berarti kita atau saya pribadi sudah terarah, tetapi hanya ingin mengajak lagi untuk lebih baik. Jadi sebelum kita ke penjelasan materi, jadi saya ingin mengutip bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau pemahaman zaman dulu bahwa anak itu ibarat kertas putih, jadi bagaimana kita mengisinya, ternyata itu salah ya. Anak itu sebenarnya terlahir sudah dengan kodratnya masing-masing, sudah terlahir dengan bakat dan sifatnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan saja. Ya, jadi intinya dari nanti dipaparkan, tadi sudah Pak Ugun paparkan bahwa apapun program, sebagus apapun program yang Ibu Bapak gulirkan atau yang pemerintah gulirkan, intinya satu tujuan, untuk anak. Jadi prinsipnya menghambakan kita terhadap anak itu ya seperti itu. Jadi kita membuat CPP yang bagus, kita membuat modul yang bagus dan lain-lain, intinya buat siapa? Buat anak. Maka yang harus kita pahami adalah karakter anak. Nah, cara penanganannya tadi dikemas dengan disiplin positif tadi, budaya positif, disiplin positif yang menjadi budaya positif. Jadi intinya kenapa itu jadi budaya? Sesuatu yang diulang-ulang. Ketika itu dirasa bagus, dan saya yakin Ibu dan Bapak di sini sudah menerapkan yang namanya disiplin positif. Ya. Nah, ketika itu diulang-ulang kan menjadi suatu budaya. Contoh misalkan ketika buanglah sampah, kita menyediakan sampah yang terpisah. Anak sering sekali ketidaktahuan anak atau karakter anak misalkan buang sembarangan atau misalkan salah, kita coba diarahkan sehingga menjadi kebiasaan, terus diulangi akan menjadi budaya. Itu pun dengan hal lain. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa lihat lagi, tidak melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan, bahwa diawali disiplin atau budaya positif itu dari keyakinan kelas dulu. Seperti tadi yang di awal kita sudah sepakati, Ibu bisa merasakan bagaimana kita dilibatkan untuk membuat suatu komitmen bersama tanpa dibuat oleh satu arah gitu ya. Karena berbeda, keyakinan kelas itu dibuat secara kolaborasi. Jadi kita meminta masukan dari anak, dari kita untuk menjadi suatu komitmen bersama, bukan lagi sebagai tata tertib atau aturan. Karena di situ kita tidak akan pernah melihat keterpaksaan, ya. Jadi akan timbul kerelaan dan ujung-ujungnya tadi sudah disampaikan sama Pak Gunawan bahwa ujung-ujungnya siswa akan nyaman. Intinya itu. Jadi Ibu dan Bapak, tadi saya balik lagi sedikit saja Pak, walaupun ya saya banyak berbicara. Mungkin apa yang biasa kita lakukan sebenarnya sudah merefleksikan atau mengimplementasikan budaya-budaya positif yang memang diinginkan oleh pemerintah, oleh kita semua. Tetapi kita belum kepada komitmen yang jelas. Maka itu
di sini kita memaparkan bukan mengajak ibu dan bapak untuk membuat satu budaya positif, tapi ingin apa ya? Mendorong, men-trigger agar si runut menciptakan budaya positif itu memang terarah dan tepat sasaran, gitu ya. Nah, beruntung sekali kita bangsa Indonesia mempunyai bapak pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, sangat luar biasa filosofi serta pemikirannya. Ibu dan bapak bisa nanti flashback lagi untuk membaca sejarah tentang beliau, luar biasa ibu dan bapak. Karena semua itu dikembalikan lagi kepada kodrat anak-anak kita. Maksud dari kodrat alam, kodrat zamannya anak itu bukan berarti kita menerapkan bahasa Pak Ugun adalah paradigma lama. Biasanya ibu dan bapak termasuk saya pribadi selalu menerapkan pola pembelajaran yang biasa kita terima dulu, menghukumi, ya, menghakimi dan lain-lain supaya anak. Contoh saja, ketika anak pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, cara pendidikan atau cara mereka berinteraksi. Bahkan sekarang anak-anak sering disibukkan dengan gadget, ya, termasuk kita. Gitu. Nah, itu kita tidak bisa melarang karena ini sudah zamannya. Tidak bisa pungkiri karena ini sudah zamannya. Ya, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mengarahkan, karena gadget itu merupakan dua sisi, dua mata pisau yang sangat tajam. Sisi mana yang kita akan pakai, ya? Nah, ibu dan bapak, mohon izin juga saya berdiri di sini juga dalam rangka ingin mengajak bahwa kita itu harus senantiasa sebagai guru itu mengupgrade diri untuk sesuatu perubahan demi apa? Demi anak-anak kita. Gitu. Kita sebagai guru olahraga, guru PJOK yang rata-rata kita sedikit dipandang bagaimana gitu ya Pak Gunawan ya. Tapi kita mencoba ibu dan bapak, saya keluar dari zona nyaman. Jujur, saya mengikuti program ini keluar dari zona nyaman karena memang saya ingin upgrade diri. Karena tinggal apa ya? Ketika kita membuat program atau bekerja atau berperan sebagai guru, maka hal utama yang harus kita sadari adalah diri sendiri. Posisi kita itu di mana, gitu ya? Posisi kita itu di mana? Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada keyakinan kelas, bisa dilihat bahwa ada yang namanya kesepakatan kelas, ada namanya apa? Kesepakatan kelas. Nah, di sini ada tata tertib yang tadi disampaikan oleh Pak Ugun. Ya, nah kesepakatan kelas bisa Ibu lakukan atau bisa Ibu laksanakan di kelas masing-masing dengan cara berkolaborasi dengan anak. Jadi bikin suatu kesepakatan kelas yang nantinya Ibu dan Bapak bisa berkomitmen bersama-sama di situ. Ya, sekaligus menumbuhkan kerelaan pada anak sehingga anak menjadi nyaman. Nah, disiplin positif restitusi. Jadi 5 posisi kontrol di sini ada. Jadi ibu dan bapak ketika kesepakatan kelas itu sudah dilaksanakan dengan tidak mengidentikan itu kepada peraturan atau tata tertib yang nantinya ada penghukuman. Terus lantas apa ketika komitmen itu dilanggar? Nah, maka yang ibu bapak harus lakukan adalah melakukan restitusi. Tadi nanti akan kita coba bahas, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada, tapi sebelum kita melakukan tadi kolaborasi dengan siswa membuat satu komitmen, kita harus paham dulu pada posisi 5 kontrol. Ya, yang pertama yaitu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga
sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ini posisi yang dilakukan oleh ibu dan bapak guru, termasuk saya. Biasanya kita melakukan posisi ini. Nah, dalam posisi ini tidak semuanya bagus. Maksudnya tidak semuanya bisa diterapkan kepada anak didik kita. Nah, lantas yang mana yang lebih bagus? Nah, kita lihat penghukum. Di sisi posisi kontrol sebagai penghukum ini adalah seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham bagaimana menghukum, atau bahkan Ibu dan Bapak pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, dan ini ketika ini dijalankan senantiasa bahwa murid-murid itu akan lebih merasa tertekan. Itu bisa membayangkan bagaimana ketika kita dihakimi gitu ya, dihukum. Nah, kita juga harus memahami itu. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Gunawan bahwa dalam hal ini guru-guru secara halus pun kadang-kadang menghakimi walaupun dengan bahasa halus. Nah, itu juga tidak tepat sebenarnya ya. Nah, guru menyatakan hal-hal yang merasa bersalah kepada murid dengan membuat guru menderita atau membuat murid merasa bersalah. Jadi menekan guru anak sampai merasa bersalah gitu ya. Nah, terus yang ketiga sebagai teman, guru memposisikan sebagai teman. Di sini ada sedikit positif, tapi ada juga negatifnya. Ketika kita memposisikan sebagai teman, maka kita akan lebih dekat dengan murid, tetapi di situ ada yang sedikit terlabrak, yaitu sisi kita sebagai orang tua dianggap oleh murid itu tidak ada batasan. Nah, itu juga harus dipikirkan juga. Nah, terus yang ketiga sebagai pemantau. Nah, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dituju dan tidak pernah mandiri. Nah, sebagai ketika ibu bapak guru memposisikan diri sebagai pemantau, itu karena mungkin anak tadi karena dikasih hadiah dan apa ya, nanti anak akan berhitung. Itu efek yang sebenarnya tidak bagus juga. Nah, terus yang terakhir adalah sebagai manajer, posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini disarankan ibu dan bapak. Jadi dari kelima posisi ini diharapkan ibu dan bapak menjadi manajer. Jadi memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi kontrol ini disarankan untuk membimbing murid-murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid-murid bisa mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini agar murid-murid berefleksi. Jadi berefleksi gitu ya, flashback lagi, terus menelaah apa yang sudah dilakukan, baik dan buruknya. Itu sama-sama dengan guru bisa saling dibimbing dan dituntun. Ya, guru akan tulus memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita menghadapi murid, kan ada yang di kurikulum kita kan ada yang namanya ada kata pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya. Kita sudah familiar dengan itu. Nah, itu lebih kepada bagaimana kita tidak memukul rata semua murid. Ya. Jadi kita bisa menelaah satu persatu karakter dan kebutuhannya. Dan cara kerjanya juga berbeda. Anak si A dengan anak si B ketika melakukan kesalahan mungkin kita tidak akan pernah sama cara penanganannya. Nah, itu akan lebih efektif. Beda dengan cara-cara zaman dulu kita pukul rata aja semua. Nah, dilanjutkan 5 posisi kontrol. Di sini bisa ibu dan bapak lihat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi. Untuk identitas gagal itu ke bawahnya bisa ibu bapak lihat, itu menghindari hukuman. Di sini bisa lihat menghukum itu bisa dilakukan ketika ibu dan bapak guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, itu menghukum ya.
membuat rasa bersalah itu menceramahi dan mengatakan seharusnya kamu itu begini-begini, ya. Terus ibu kecewa melihat kamu begini-begini. Nah, itu sebenarnya posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, ini dampaknya juga tidak bagus. Nah, terus yang kedua dari perkataan guru ketika kita menghukum. Nah, tadi kan guru berbuat nih. Berbuat itu menghakimi, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Terus yang dari berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti rasakan. Kan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memahami ya, bisa apa ya? Bisa tahu gitu bagaimana yang termasuk ke dalam menghukum. Terus hasil dari perbuatan yang kita lakukan, dari seorang guru lakukan ketika menghukum, perbuatan memberontak nanti, menyalahkan orang lain berbohong, atau memberontak menyalahkan orang lain berbohong, itu hasilnya nanti. Jadi harus ada tersangkanya gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kaitan dengan dunia dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dulu pernah terdengar bahwa guru killer, jadi ya itu kan suka ada ya guru killer. Nah, itu adalah dampak dari treatment guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Terus murid berkata, nah ini tadi kata-kata murid ya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, karena seringnya guru-guru berkata marah-marah, anak akan cenderung abai, ya, akan cenderung bosan. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kan gitu ya. Itu hal-hal yang biasa kita rasakan setiap hari di sekolah. Nah, dampak pada muridnya apa? Ini selalu akan mengulangi kesalahan, ya, cenderung tidak akan pernah cenderung tidak akan pernah berhasil ketika kita menghukum anak. Bahkan lebih parah, anak akan cenderung mengulangi kesalahan, ya. Dan sama pun dampaknya ketika membuat anak merasa bersalah dengan kita mengatakan anak itu dengan kata-kata lembut sekalipun, maka dampak yang akan dirasakan adalah anak akan merasa rendah diri, dan itu bahaya, ya. Nah, terus di identitas atau kontrol di luar, sama mengharapkan imbalan, ketergantungan pada orang lain. Nah, ini sebagai teman. Nah, ketika guru memposisikan sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, misalnya, kamu bisa lakukan demi bapak, demi ibu, gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, misalnya. Nah, itu posisi sebagai teman saja, merasa sebagai teman. Nah, nanti hasilnya akan ketergantungan. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan ketergantungan. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jadi kumaha guru gitu kan ya. Jadi ketergantungan kepada guru. Kalau guru itu menyarankan begini, tidak. Nah, ujung-ujungnya apa? Di dampak pada muridnya adalah lemah, ya. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka ujungnya murid akan merasa lemah dan tidak mandiri karena ketergantungan tadi. Terus yang pemantau, nah, pemantau itu menghitung dan mengukur, ya. Guru berkata apa peraturannya, ya. Terus hasilnya adalah menyesuaikan diri. Kalau diawasi, kamu jangan buang sampah di situ, anak buang. Kalau kita mengawasi, kalau kita tidak mengawasi, anak mengulangi, gitu ya. Kalau posisi kita sebagai pemantau. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas, ibu dan bapak, murid akan melakukan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Terus yang murid berkata nantinya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, rata-rata ketika di kelas bawah biasanya datang duluan dapat bintang, kamu ini dapat bintang 1, bintang 2 gitu ya. Nah, sebenarnya itu kurang pas juga ibu dan bapak,
karena itu memposisikan kita sebagai pemantau. Ya, jadi berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis nanti. Nah, ini ujung-ujungnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang bisa didapatkan untuk dirinya, untuk siswa. Ya, ini tidak bagus juga. Nah, yang terakhir yang disarankan adalah posisi kontrol yang disarankan untuk guru adalah sebagai manajer. Ya, guru berbuat selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus apa yang bisa kita yakini dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seperti apa ya, menuntut anak itu untuk mengeluarkan potensinya dan keinginannya, keluh kesahnya, untuk nantinya dia akan diciptakan penyelesaian masalah secara bersama. Ya, ujung-ujungnya si murid akan mengevaluasi diri, ya, mengetahui dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri, itu yang paling penting. Nah, Ibu dan Bapak di sini ada segitiga restitusi disebutnya ya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah membaca atau melihat ini. Nah, ini digunakan nanti kalau ada tambahan mungkin bisa dari Pak Bun. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di siswa kita. Ya. Jadi tadi ketika komitmen kelas terus dibuat, kesepakatan dibuat, komitmen dibuat, tetapi masih terjadi pelanggaran. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung menghukum atau membuat keputusan. Nah, di sini ada restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menelaah dulu apa yang menjadi kesalahannya. Terus yang kedua, menanyakan keyakinannya. Ya. Terus yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, setiap orang pasti pernah. Jadi membuat dia tidak merasa bersalah, tetapi mengiring pada anak untuk memahami dirinya, mau merefleksi diri. Jadi ibu dan bapak ketika menemukan permasalahan-permasalahan di kelas, intinya ibu dan bapak harus bisa atau harus rela menjadi orang yang mau mendalami karakter dari siswa kita, maunya apa yang menjadi kesulitannya. Pastinya tadi balik lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi 5 dasar kebutuhan dasar manusia kita harus pahami itu. Jadi harus punya butuh kasih sayang, butuh pengakuan, ya, dan lain-lain. Nah itu ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah sebatas pemahaman yang sederhana dari saya. Tentunya tidak menggurui ya Pak Bun ya, tidak menggurui, karena pada dasarnya ibu dan bapak adalah orang-orang hebat. Saya di sini sebagai bukan merasa dengan embel-embel seperti ini, juga bukan merasa paling hebat, tetapi mudah-mudahan kita saling menghebatkan. Saya pribadi ingin mengajak kepada ibu dan bapak guru untuk selalu dan senantiasa mengupgrade diri untuk pendidikan kita yang lebih baik, terutama untuk anak-anak. Yang kita pikirkan modul, PP atau apapun, media pembelajaran sebagus apapun, niatkan bahwa itu semuanya semata-mata untuk anak. Ya, demikian ibu dan bapak bisa sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf atas kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Semoga Allah membahas kebaikan Pak Wahyudin
Sahabat semua, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lebih di 30 menit. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tidak balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Dan mungkin hanya sedikit tambahan tadi kepada ibu yang tadi berdiskusi bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas sedikit diskusi. Maksudnya dari menstabilkan itu, misalnya ada kasus anak melakukan kesalahan, maka jangan langsung di-justice salah, langsung ditunjuk bahwa Anda adalah salah. Kamu melakukan kesalahan, tapi maksudnya adalah kamu pernah melakukan kesalahan, Bapak pun pernah lalu baru lagi ke validasi tindakan yang salah. Kira-kira alasannya kamu setelah itu baru dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kesimpulan, kira-kira perlu ditambah nggak keyakinan kelasnya? Kalau anak perlu ditambah, tambah. Mungkin itu beberapa dari itu sedikit diskusi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Coba tepuk bahagia. Senyum. 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 Nah, oh coba ulang lagi. Tepuk bahagia. Senyum. Senyum. Bahagia. Nah, oke. Tepuk Aji. 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 Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.